Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke Cisco CCNA part 2, yaitu Spanning Tree Protocol. Langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, di sini saya sudah ada topologinya ya teman-teman. Di sini ada dua switch, lalu ada PCA dan dengan IP ini dan PCB dengan IP-nya. Nah, terus di sini juga interface teman-teman untuk menghubungkan switch 1 dengan switch 2, yaitu FA01. Nah, misalkan kabel FA01 atau interface ini putus, maka nanti PCA dan PCB tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, tapi jika kita mempunyai kabel cadangan, nanti akan jadi pengganti kabel tersebut. Terus kabel cadangan tersebut pastikan juga ada interface-nya. Nah, tapi masalahnya jika FA01 ini di antara mereka itu ada yang masih menyala, nantinya akan terjadi looping atau pengulangan. Nah, atau bisa kita sebut paket yang muter-muter. Misal PCA maupun PCB bisa saja terjadi looping. Nah, looping berartinya saat si switch nge-hang. Nah, caranya agar tidak terjadi looping, ini salah satu interface atau portnya itu harus ada yang diblokir. Jadi bisa yang FA01 sebelah sini dan bisa FA01 yang sebelah sini. Jadi kita praktikan, kita tambahkan switch plus 90. Ini switch 1, switch 2, dan switch 3. Nah, dari sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically dari switch 2 ke switch 1, lalu dari switch 1 ke switch 3, lalu dari switch 2 ke switch 3. Lalu kita akan coba matikan lampu lightnya. Kita bisa klik options, lalu klik preference, lalu kita uncheck listnya show links. Thanks. Lalu lampu ini sudah dinyala ya teman-teman. Nah, topologi itu sebenarnya putar-putar teman-teman. Nah, jadi paket yang dikirim itu akan bolak-balik atau yang kita sebut dengan looping. Nah, di sini, di STP ini harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak terjadi looping. Lanjut membahas teori menentukan blokir port. Nah, oke, di sini ada 3 switch. Misal di sini switch AA, switch BB, dan CC. Nah, teman-teman, kalau hexadecimal itu dari 1 sampai 10, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, itu jumlahnya ada 10, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini A itu 10, B itu 11, C itu 12. Nah, di sini STP ini ada port yang harus diblokir. Nah, cara untuk mencari port yang harus diblokir itu kita harus mencari root bridge ya teman-teman. Nah, cara mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID terlebih dahulu. Nah, bridge ID itu bisa dilihat dari priority. Secara default, switch mempunyai priority 37268. Karena prioritinya sama, kita bisa mencari dengan MAC address terkecil. Misal untuk AA ini MAC address-nya 1010, BB ini MAC address-nya 1111, dan CC ini MAC address-nya 1212. Nah, di sini kita cari MAC address yang terkecil adalah switch AA. Karena MAC address itu 1010, nah kita sudah mendapatkan root bridge-nya yaitu switch AA. Nah, port dari root bridge dua-duanya pasti menyala atau port yang menyala dinamakan designated port. Switch BB dan CC itu non-root. Namanya root port. Root port adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge adalah switch BB ini. Nah, switch BB menang karena FA01 kalau switch FA01 itu juga jadi root port dan bisa ping ke root. Di sini MAC address yang terkecil dari jalur ini itu switch BB. Jadi interface FA02 disebut dengan designated port. Karena switch CC ini kalah, maka port yang nantinya akan diblokir tersebut menjadi alternate port. Kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Kita bisa buka switch 1. Lalu kita masuk ke mode CLI. Kita masuk ke mode CLI, kemudian kita ketikkan enable, lalu show interface VLAN 1. Nah, pada bagian ini, MAC address ini teman-teman, di sini kalian bisa copy. Lalu kita bisa buat catatan.
Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kita lakukan juga di switch 2 dan switch 3 ya teman-teman. Sama caranya ya teman-teman. Ini di copy lalu tambahkan ini catatan, diulangi sampai switch 3. Nah, di sini saya sudah menentukan blogger portnya dan di sini saya sudah menulis bandwidthnya. Nah, untuk melihatnya kita bisa cek di switch 1. Lalu di sini kita bisa ketikkan S shock spinning 3. Nah, kemudian kalian bisa lihat cost-nya itu 19 ya teman-teman. Yang artinya itu adalah 100 MB. Nah, kita bisa masuk juga ke switch 2. Nah, di sini juga sama cost-nya yaitu 19. Nah, kira-kira seperti itu tentang cost ya teman-teman, atau kecepatan atau bandwidth. Selanjutnya kita akan coba memanipulasi bandwidth. Misal masuk ke segment port. Lalu di sini kita bisa ketikkan conv-d. Kemudian kita akan mencoba membuat speed-nya menjadi 10. Kita masuk ke interface FA0 1 terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba membuat speed-nya 10. Kita ketikkan speed 10. Lalu kita cek dengan do show spanning strip tree. Nah, di sini bisa kita lihat untuk FA01 untuk cost-nya itu sudah berubah menjadi 100 karena di sini 10 MB yang 100 yang kita ganti speed-nya. Seperti itulah untuk memanipulasi bandwidth. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge kita. Kita memakai MAC address karena priority-nya pasti sama semua. Kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu untuk memanipulasi root bridge kita. Nah, kita konfigurasi priority-nya terlebih dahulu. Di sini kita ke conv-d atau mode global. Kemudian kita jalankan perintah spanning strip tree VLAN 1 priority tanda tanya. Kemudian kita jalankan perintah spanning tree VLAN 1 priority 1827. Nah, di sini diberi output priority yang bisa digunakan atau diizinkan. Nah, switch 1 kita akan membuat priority menjadi lebih kecil yaitu 3278. Nah, jika switch ini priority-nya lebih kecil nantinya akan menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 priority 28672. Oke, di sini keduanya itu akan menyala ya teman-teman. Nah, dia sudah menjadi root bridge. Di sini switch 3 karena lebih kecil dari switch 2, jadi switch 3 FA01 menjadi root port. Kita coba balikan seperti semula spanning tree-nya. Oke, kita bisa enter. Oke, kita lanjut bahas Privilege Spanning Tree atau PFSP. Informasi spanning tree dari setiap jalur ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke switch 1. Kemudian di sini kita bisa buat VLAN 3 terlebih dahulu. Lalu VLAN. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini terdapat informasi VLAN pertama karena ini VLAN defaultnya ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2 switch port mode trunk. Lalu kita exit, lalu ketikkan VLAN 2 VLAN 3. Lalu kita bisa masuk ke switch 2.
Kemudian kita di sini bisa ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, switch port, mode drum, nah di switch 3 juga sama. Lalu ketikkan switch tab mode drum. Di sini kita exit, lalu VLAN 2, X, VLAN 3. Lalu kita cek dengan do show spanning 3. Di sini maka ada informasi VLAN-nya teman-teman. Di sini kita bisa klik spasi. Lalu di sini ada VLAN 2 dan VLAN 3. VLAN 3 teman-teman yang kita buat. Nah, seperti itu tentang informasi spanning tree. Selanjutnya kita akan coba untuk manipulasi root bridge pada setiap VLAN. Lalu di sini kita bisa tambahkan 2 PC di samping switch 1 dan switch 3. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Buat VLAN 1 lewat link utama dan VLAN 2 lewatnya muter-muter dulu. Oleh karena itu kita harus membuat salah satu port yang di sebelah FA02 switch 1 itu terblokir. Nah, di switch 3 terblokir. Nah, kita akan menjadikan manipulasi agar switch 1 menjadi root bridge. Nah, di sini dia akan menjadi root bridge. Di sini kita bisa masuk ke switch 1. Lalu di sini kita bisa masuk ke mode global. Kemudian di sini kita jalankan perintah spanning tree, VLAN 2, priority 1231. Nah, itu asal ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini ditampilkan kita akan ambil yang 24576, kita copy. Setelah itu kita jalankan perintah dan kita cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini ada tulisan Nah, di sini tulisan this is bridge is the root, yang artinya di sini ada tulisan this is bridge is the root. Nah, ini artinya bisa dilihat dari port yang terblokir sudah menyala kembali ya teman. Di sini itu designated port. Kemudian FA01 juga designated port. Kita bisa masuk ke switch 2 dan di sini kita bisa jalankan do show spanning tree. Nah, bisa dilihat FA01 di sini sudah berubah menjadi designated port karena dia rute paling cepat root bridge-nya. Nah, di sini kita bisa mengubah di sini root port. Di sini juga root port ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke switch 3. Kemudian di sini jalankan perintah do show spanning tree. Oke, di sini sisanya FA02 itu kita bandingkan MAC address-nya. Kita letakkan MAC address di masing-masing switch. Oke, jadi di sini itu designated port.
Nah, di sini alternate port. Coba sambung dengan kabel automatically. Nah, di sini kita bisa sambungkan dari switch 1 ke PC 1. Lalu dari switch 1 ke PC 2. Lalu dari switch 3 ke PC 3. Dan switch 3 ke PC 4. Oke, kita coba pasang IP di masing-masing PC. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini 20.1. Nah, di sini titik 2 ya, teman-teman. Oke, terus kita bisa klik simulation. Nah, di sini kita akan coba kirim paket dari VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini maka akan langsung lewat jalur utama. Kita bisa langsung jalan saja. Kita coba dari VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, di sini itu bisa dilihat dia jalurnya itu muter-muter dulu ya, teman-teman. Jadi dia akan muter-muter dulu ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa dilihat saja. Kita klik real time. Kita akan lanjut pada SDP pada 2 switch. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke switch 1. Lalu kita masuk ke mode CLI. Kita ketikkan enable config. Lalu ketikkan interface range FA01 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode trap. Lalu kita bisa masuk ke switch 2. Di sini kita ketikkan enable config. Lalu interface range FA01 sampai 2. Kemudian di sini ketikkan switch port mode trunk. Nah, di sini itu kita mempunyai cadangan yaitu interface 2 atau FA02. Di sini terdapat informasi ya teman-teman bahwa FA02 itu diblokir. Nah, kita bisa masuk ke switch 1. Kita ketik X. Lalu do show interface VLAN 1. Nah, di sini kita salin MAC address-nya. Lalu kita bisa tempel untuk membuat catatan di atas switch-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah salin MAC address-nya, kemudian kita beri catatan di atas switch 1 dan switch 2. Nah, ini digit ketiga yang kecil. Kemudian di sini kita akan beri catatan root bridge, karena di sini root bridge pasti menyala portnya jadi FA01. Di segment port, nah di sini FA02 untuk menentukan mana yang akan diblokir. Nah, di sini cost-nya itu 19. Nah, root port yang terkecil itu FA01. Jadi yang menyala itu FA01.
Nah, kalau di topologi ini kita bisa menentukan port yang mau diblokir. Nah, di sini kita akan memanipulasi agar switch 2 menjadi root bridge. Kita bisa masuk ke switch 2, kemudian kita ketikkan conft, lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority, tanda tanya. Terdapat root itu sama dengan seperti kita mengganti priority. Nah, di sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1 root. Tanda tanya. Nah, di sini di root primary akan menjadi root dan secondary menjadi non-root. Nah, di sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1 root primary, lalu kita cek dengan perintah do show span. Nah, span ini itu singkatan dari spanning tree ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, di sini artinya switch 2 sudah menjadi root bridge dan kedua port sudah menyala. Dan kemudian switch 1 gantian akan menjadi alternate port atau port yang diblokir. Masuk ke switch 1, lalu ketikkan enable conft, kemudian interface FA0/1, lalu ketikkan speed 10, kemudian kita cek dengan do show span. Nah, di sini FA01 itu masih block atau BLK ya teman-teman. Nah, di sini FA02 yang tadinya learning itu menjadi forward. Nah, di sini untuk mencari port yang diblokir itu harus melihat interface terkecil. Nah, tadi kan interface terkecil kan FA01, tapi tadi yang diblokir yang FA02. Nah, agar yang diblokir FA01, kita bisa konfigurasi yang namanya speednya. Tadi kita sudah konfigurasi speednya. Nah, di sini kita bisa cek dengan do show span lagi. Nah, di sini untuk FA02 itu sudah berubah menjadi forward atau hijau. Nah, kita akan bahas tentang STP port status. Nah, teman-teman, kalau kita hubungkan suatu switch atau router itu kan pasti ada warna oranye agar menjadi warna hijau. Itu sebenarnya ada tahapannya. Yang pertama yaitu listening yang menandakan atau yang menginformasikan apakah spanning tree itu looping atau lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening itu memerlukan waktu selama 15 detik. Nah, kita bisa menggunakan fast time forward untuk mencepatkan agar ini menjadi cepat hijau. Nah, setelah melewati tahap listening, itu akan melewati lagi yang namanya tahap learning. Nah, untuk learning itu juga sama 15 detik. Nah, setelah learning itu akan menjadi tahap forwarding. Nah, untuk forwarding itu menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Jadi, agar di sininya itu portnya berwarna hijau, itu memerlukan proses atau tahapan. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah learning, yang ketiga forwarding. Atau warnanya menjadi hijau. Misal di sini kita klik kabel hijau, switch 2 yang ke PC. Lalu sambungkan lagi ke switch dengan FA03. Lalu kita masuk ke switch 2, kemudian di sini kita ketikkan do show span. Nah, di sini FA03 itu berganti menjadi learning ya teman-teman. Nah, di sini FA03 itu menjadi learning. Kita tunggu 15 detik agar berubah menjadi hijau. Nah, di sini sudah hijau. Kita akan cek lagi dengan do show span. Maka di sini FA03 sudah berubah menjadi forward karena sudah berwarna hijau ya teman-teman.